Free audio post-production by alphonic.com. Kita cukup sering mendengar kata liberal dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan. Dalam politik, kita sering mengaitkan liberalisme sebagai sebuah paham atau gagasan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan hak pilih dalam politik tanpa takut terhadap ancaman kekuasaan negara. Dalam dimensi beragama, kita juga sering menghubungkan liberalisme sebagai sebuah istilah yang merujuk pada upaya kelompok toleran untuk menghargai perbedaan. Keyakinan dan agama yang tidak sama yang dipeluk oleh masing-masing orang, bagi kalangan liberal, merupakan kebebasan yang wajib dilindungi dan dihormati oleh siapapun. Sementara dari segi ekonomi, liberalisme merujuk pada aktivitas ekonomi yang bebas. Bebas di sini artinya tidak dicampuri oleh kekuasaan negara. Pemerintah tidak mengintervensi kegiatan ekonomi, kebebasan berdagang, jual beli, penentuan harga, dan produksi barang serta aktivitas lainnya tidak boleh dipaksakan dan ditentukan oleh negara. Tidak ada paksaan dalam segala aktivitas ekonomi. Singkatnya, kata kunci dan gagasan terpenting dari liberalisme dalam semua aspek sebenarnya sangat sederhana, bahwa tiap-tiap individu dari manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan preferensi kehidupannya tanpa takut ancaman di luar dirinya. Manusia lahir dalam keadaan merdeka dan tumbuh dalam alam yang bebas, di mana masing-masing individu menghormati segala perbedaan yang ada satu sama lain, baik dalam politik, pendapat atau opini, dan keyakinan beragama, maupun bebas untuk melakukan segala aktivitas ekonomi. Supaya perbedaan tersebut tidak menghasilkan kekerasan fisik, maka hukum harus menjadi payung yang akan melindungi kebebasan-kebebasan tersebut beroperasi dengan baik. Hukum, sebaliknya, sebaiknya bukanlah yang membelenggu kebebasan, namun hukum adalah alat yang menjamin bahwa kebebasan tiap-tiap individu dilindungi oleh negara. Di video kali ini, kita akan membahas liberalisme dalam dimensi ekonomi lebih dalam lagi. Apa maknanya dan bagaimana implementasinya. Sumber materi dalam video kali ini berdasarkan hasil bacaan dari buku Introduction to International Political Economy yang ditulis David N. Balam dan Bradford Dillman dalam chapter yang berjudul Laissez-faire, The Economic Liberal Perspective. Sebelum jauh menyelami proses dan sejarah perkembangan ekonomi liberal, kita harus terlebih dahulu memahami esensi, inti, dan gagasan paling dasar dari ekonomi liberal itu sendiri. Dan hal pertama yang harus kita tahu dari gagasan paling dalam dari kalangan ekonom liberal adalah mereka percaya manusia adalah makhluk rasional yang akan selalu memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Selain itu, mereka juga yakin bahwa manusia diliputi oleh ambisi kepentingan di dalam dirinya. Sebagai makhluk yang rasional dan memiliki ambisi pribadi, tendensi atau kecenderungan ini pasti akan mengarahkan manusia untuk berkompetisi satu sama lain. Manusia akan berlomba-lomba untuk mewujudkan misinya masing-masing. Sifat dasar manusia untuk mengejar ambisi pribadi akan didasarkan melalui pilihan tindakan yang dianggap terbaik oleh mereka, melalui kompetisi yang dia lakukan dengan orang lain. Sebab tiap manusia memiliki ambisi, dan kadang ambisinya sama. Dan kesamaan ambisi inilah yang akhirnya menyebabkan mereka saling berkompetisi satu sama lain. Kompetisi inilah yang pada akhirnya diyakini oleh para penganut liberalis ekonomi sebagai jalan yang akan membawa semua manusia ke dalam konsep keuntungan atau kebermanfaatan bersama yang baik dan ideal bagi semua. Kompetisi, terkhusus dalam aktivitas ekonomi, pada akhirnya akan melahirkan dan menciptakan kondisi siapa yang terbaik dan apa yang terbaik di antara yang ada. Dialah yang kemudian akan menjadi pemenangnya. Penjelasan sederhananya akan seperti ini. Taruhlah dalam berdagang, saat masing-masing orang memiliki ambisi kepentingan untuk mendapat sebesar-besarnya keuntungan, otomatis dirinya akan berusaha sekuat tenaga
untuk mencapai ambisi itu dengan cara memperdagangkan produk yang lebih bagus, menjual semurah mungkin barang yang diperdagangkan, dan melayani konsumen seramah mungkin agar konsumen merasa nyaman dan mau membeli barang-barangnya. Aktivitas dan strategi dagang seperti itu dilakukan karena faktanya mereka harus bersaing dan berlomba dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Dengan adanya ambisi mengejar kepentingan seperti itu yang dibalut dalam kerangka naluriah kompetisi dengan yang lain, maka proses tersebut pada ujungnya akan sangat bermanfaat dan menguntungkan konsumen atau masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat akan mendapatkan kualitas barang yang baik dan juga barang yang murah. Dan masyarakat yang rasional tentu akan memilih harga yang paling murah juga dengan kualitas yang terbaik tersebut. Dari sini, logika kompetisi dapat disimpulkan telah membawa manfaat bagi orang banyak. Sederhananya, kaum liberalis ekonomi percaya bahwa sifat dasar manusia yang selalu mengejar kepentingan dirinya atau kepentingan pribadi atau self-interest di satu sisi, dan pasar yang mendorong dan menyediakan ruang kompetisi antar kepentingan pribadi itu di sisi lain, telah menjadi jaminan yang akan menguntungkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena itu, para ekonom liberal percaya bahwa sistem kapitalisme dalam pasar bebas merupakan sistem paling ideal dalam ekonomi sebab mendorong tiap-tiap individu untuk bekerja keras dan terus berinovasi lewat persaingan. Persaingan yang ketat dalam kapitalisme telah menciptakan suatu kondisi di mana setiap orang akan saling berlomba menjadi yang terbaik. Dan ada 5 unsur penting yang menjadi ciri sistem kapitalisme. Poin-poin ini, menurut David N. Balam dan Bradford Dillman, mengacu pada pemikiran Adam Smith. Yang pertama, dalam kapitalisme, pasar mengkondisikan aktivitas ekonomi. Artinya, segala hal yang mencakup kegiatan ekonomi, seperti distribusi barang, penentuan harga, alokasi keuntungan, serta inovasi produk, seluruhnya ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar adalah wadah dan ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi. Kedua, keberadaan atau eksistensi pasar dalam kapitalisme hakikatnya juga melibatkan pertukaran barang yang beragam. Bukan hanya proses jual beli barang-barang komoditas konvensional seperti yang kita tahu di pasar-pasar tradisional, seperti jual beli barang pokok, namun juga terwujud dalam bentuk lain seperti pasar tanah yang memperjualbelikan jual beli tanah, pasar tenaga kerja, bahkan pasar uang atau pasar saham. 3. Kompetisi dalam kapitalisme menjadi hukum yang mengatur sekaligus mengadili bagaimana mekanisme pasar harus berjalan. Hukum pasar ini antara lain inovasi, efisiensi, dan responsivitas. Mereka-mereka yang dapat menguasai pasar adalah mereka-mereka yang memiliki ketiganya. Mereka harus inovatif dalam memproduksi barang, mereka juga harus mampu secara efisien atau menghemat mengendalikan pengeluaran produksi, dan mereka juga harus peka terhadap tuntutan konsumen dan dinamika ekonomi yang ada. Singkatnya, mereka harus responsif. Potensi pasar yang merusak, seperti perburuan keuntungan besar-besaran yang lahir dari pengejaran kepentingan pribadi, juga sebenarnya dibatasi dan dihalangi oleh adanya mekanisme persaingan. Persaingan yang sehat mampu menekan ambisi perburuan keuntungan yang berlebihan. Orang-orang yang mematok harga terlalu tinggi atas barang yang ingin mereka jual biasanya akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, akan mendapatkan sanksi dari konsumen. Konsumen tidak mau membeli barang tersebut, dan inilah yang dimaksud sebagai bahwa kekuatan pasar mampu membatasi perburuan keuntungan besar-besaran yang lahir dari ambisi pribadi. Selain itu, kepentingan konsumen juga menjadi pedoman yang mengatur hukum pasar. Permintaan dan kepentingan konsumen telah mendorong pasar untuk berjalan seiringan dengan kepentingannya. Pasar, sekali lagi, esensinya
banyak dipengaruhi oleh hukum permintaan konsumen. Keempat, dalam sistem kapitalisme, setiap individu memiliki kebebasan untuk berwirausaha atau menjadi apapun. Artinya negara tidak memiliki hak untuk melarang warganya untuk melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi yang dicintainya. Masyarakat bebas berkreasi dalam bisnis dan memilih profesi sesuai preferensi mereka masing-masing. Negara tidak berhak melarang kita menjadi pedagang bakso atau pengusaha mebel atau ojek online. Kelima, penghormatan terhadap hak properti pribadi. Artinya, setiap orang memiliki wewenang untuk menggunakan serta mengelola aset pribadinya untuk kepentingan bisnisnya. Tanah yang kita miliki bebas kita gunakan untuk membuka warung, atau tanah warisan yang menjadi hak kita bebas kita gunakan untuk membuka ladang sawit dan sebagainya. Ini merupakan poin kelima dari prinsip-prinsip ekonomi liberal atau kapitalisme. Selanjutnya, premis atau dalil yang menjadi gagasan utama dari kaum ekonom liberal adalah bahwa intervensi negara terhadap kegiatan ekonomi atau pasar mesti dihindari. Bagi mereka, keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi justru malah hanya akan merusak sepak terjang perekonomian. Sebab mereka yakin pasar atau kegiatan perekonomian pada hakikatnya akan memperbaiki dirinya sendiri saat terjadinya goncangan atau ketidaksesuaian di dalamnya. Pasar dapat memperbaiki dirinya secara alami. Misal, saat harga telur meningkat, otomatis permintaan untuk telur menurun, sebab masyarakat tidak mampu membeli dengan harga yang mahal. Karena masyarakat tidak mampu membeli telur, akhirnya pedagang mau tidak mau akan menurunkan harga telur itu yang pada selanjutnya akan membuat pasar kembali menjadi normal. Ini hanyalah contoh sederhana bagaimana pasar memperbaiki diri meski dalam kenyataannya tidak semudah itu. Oleh beberapa kalangan ekonom liberal, khususnya neoliberal, keikut campuran negara dalam ekonomi dianggap berbahaya karena negara dipandang sebagai entitas ataupun aktor yang sangat mungkin tidak netral. Negara memiliki alat kekuasaan politik yang bisa jadi digunakan sebagai perantara atau medium oleh pihak-pihak tertentu untuk berpihak pada kelompok atau entitas tertentu sesuai pilihan dan preferensi mereka. Dominasi politik inilah yang dicurigai oleh beberapa kalangan liberal yang digadang-gadang malah akan merusak pasar jika digunakan secara tidak adil. Logika bahwa pasar dapat memperbaiki dirinya sendiri, intinya seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa dilihat dalam contoh hukum penyesuaian harga antara penawaran dan permintaan, antara supply and demand. Saat jumlah barang terbatas di pasaran, maka harga akan naik. Respon konsumen atas penawaran barang ini akan rendah sebab barang dianggap terlalu mahal. Untuk memperbaiki kondisi ini, produsen akan memproduksi barang dalam jumlah yang ideal sehingga keseimbangan antara penawaran dan permintaan bisa tercipta. Begitupun saat barang terlalu banyak di pasaran, harganya akan turun. Untuk menyeimbangkannya, pabrik akan mengurangi produksi barang tersebut. Begitulah penjelasan singkat mengenai ekonomi liberal. Di satu sisi, mereka lebih percaya kepada kekuatan pasar sebagai kekuatan yang netral yang dapat mengoreksi anomali ekonomi secara mandiri. Di sisi lain, mereka menolak keterlibatan negara dalam proses campur tangan pasar. Di video selanjutnya, kita akan mengelaborasi beberapa tokoh ekonom liberal yang dibagi menjadi dua kubu, yakni kubu ortodoks economic liberals dan kubu heterodoks interventionist liberals. See you later. Free audio post-production by alphonic.com.